Annyeonghaseyo, konbanwa. Perkenalkan, nama saya Fian Syabani, saya dari kelas Yozora. Kelas Yanto Sensei. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang telah dibawakan oleh Yanto Sensei kemarin. Mari kita mulai. Ya, materi pertama tentang menjelaskan temoraimas, temoraimas, teidakimas, yarimas, agemas, tesasyagemas, okure, okudasai, tekudasai. Dan di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang nasai dulu. Nasai ini adalah perintah kasar, perintah lebih kasar daripada mere ini tingkatannya lebih kasar daripada nasai. Jadi tingkatannya lebih kasar mereke daripada nasai. Nasai sendiri itu mempunyai arti lah. Nasai ini juga masih sopan daripada bentuk nanani te. Nasai ini biasanya digunakan orang tua kepada anak, atau guru kepada murid, atau atasan ke bawahan, atau sesama sederajat itu bisa memakai nasai. Contoh di sini, yasai o tabe nasai, yasai o tabe nasai. Tabe nasai awalnya dari tabe masnya dihilangkan, ditambahkan nasai menjadi tabe nasai, yang artinya makanlah sayur. Tabe mas itu adalah makan, nasainya itu bisa diartikan lah, jadi makanlah sayur. Yasai o tabe nasai. Terus lanjut pembahasan tentang te kure atau te kudasai, yang artinya tolong. Nah, di sini ada rumusnya. Subjek atau pelaku wa atau ga, terus target menggunakan partikel ni yang artinya kepada, terus kata benda o, dan kuremas atau kudasai mas. Di sini menggunakan subjek watashi, atau targetnya itu watashi karena kuremas ini sesuatu yang diberikan kepada saya. Di sini memberi kepada saya. Yang memberi kepada saya itu, yang memberi itu bebas, bisa orang lain atau saudara kandung atau keluarga sendiri. Kalau kandung itu yang memberi wajib orang lain, kalau keluarga yang memberi itu wajib orang lain, tidak boleh sama-sama kandung. Contoh kayak adik kandung kepada adik kandung itu tidak bisa memakai kuremas. Contoh di sini, kakak sensei ga nihongo oshiete kuremasu. Guru kakak memberi saya atau mengajarkan saya bahasa Jepang. Jadi oshiete kuremasu ini memberi kepada saya, memberitahu kepada saya. Jadi tekuremasu ini sesuatu yang diberikan kepada saya. Terus lanjut tentang pembahasan te kuremas atau te kudasai mas. Di sini nuansanya itu adalah setara, akrab, atau atasan ke bawahan. Di sini juga ada o kuremas, masnya bisa dihapus menjadi o kure, atau kudasai mas, masnya bisa dihapus. Kudasai mas ini bisa artinya beri saya. Kalau kudasai aja tolong, ya kudasai mas ini makna artinya itu adalah tolong beri saya. Tekure atau tekudasai itu artinya tolong. Jadi ini itu bisa diganti dengan tolong yang onegai shimasu atau tanomimasu. Jadi nggak harus memakai kudasai mas ataupun kuremas. Jadi meminta tolong atau tolong beri saya, tolong ini bisa menggunakan onegai shimasu atau tanomimasu. Nah, lanjut pembahasan tentang memberi yang sama-sama orang lain atau sama-sama kandung, atau saya yang memberi. Nah, kalau sama-sama kandung, misalkan adik dengan adik kandung dengan adik kandung, itu tidak bisa menggunakan kalimat kuremas, tapi menggunakan ya agemas. Jadi sama-sama orang lain atau sama-sama kandung atau saya yang memberi itu pakainya agemas. Di sini ada subjek atau pemberi, partikel wa atau ga, terus target ni yang artinya kepada, kata benda, terus o, terus bisa yarimas, agemas, atau sashi agemas. Contoh yang pertama, memakai yarimas ini kasual atau bisa kepada non manusia, kayak misalkan tumbuhan, hewan, dan lain-lain gitu. Ini contohnya, watashi wa inu ni esa o yarimas. Saya memberi makan kepada anjing. Jadi
yari ini bisa untuk non manusia atau anjing atau hewan, tumbuhan dan lain-lain. Jadi di sini makanya yarimas yang artinya memberi saya yang memberi kepada sesuatu yang lain. Terus contoh yang memakai agemas di sini, watashi wa kakasang ni hong o agemas. Saya memberi buku kepada saudara kakak. Jadi kalau ada partikel wa ini adalah subjek penerjemah pertama. Jadi saya memberi buku kepada kakak. Nah, kakak ini bisa sama-sama orang lain. Pemberinya adalah saya memberi ke orang lain. Jadi watashi wa kakasang ni hong o agemas. Saya memberi buku kepada saudara kakak. Nah, terus lanjut contoh yang menggunakan sashi agemas. Sashi agemas ini memberi kepada yang lebih ke atas atau derajatnya lebih tinggi daripada kita. Contoh di sini, watashi wa sensei ni omiyage o sashi agemas. Saya memberi oleh-oleh kepada sensei. Nah, sensei ini derajatnya lebih tinggi daripada kita, maka dari itu kita menggunakan sashi agemas untuk menyupankan. Sashi agemas juga ini merupakan kenjougo ya. Sashi agemas ini merupakan kenjougo juga. Jadi watashi wa sensei ni omiyage o sashi agemas. Jadi saya memberi oleh-oleh kepada sensei. Kedudukan sensei ini lebih tinggi daripada kita, maka menggunakan sashi agemas. Kalau sama-sama atau setara atau di bawah dari kita, itu bisa menggunakan agemas ataupun yarimas. Kalau yarimas ini bisa digunakan untuk sesuatu yang kasual atau non manusia juga bisa, kayak tumbuhan dan hewan dan lain-lain. Lanjut di sini ada menanikan. Di sini memakai tekure atau tag atau te sashi agemas. Di sini yang pertama tekure. Tekure itu orang lain kepada saya, menyanyikan orang lain kepada saya. Contoh, Tanaka-san ga watashi no shukudai o tetsudatte kuremashita. Saudara Tanaka membantu mengerjakan tugas saya. Jadi orang lain memberikan kepada saya, bahwasanya saudara Tanaka ini membantu mengerjakan pekerjaan rumah saya. Jadi tekure mas ini adalah orang lain yang memberikan kepada saya, atau bisa diartikan juga saya menerima bantuan dari orang lain. Contoh lagi di sini ada te agemas. Te agemas ini saya memberikan ke orang lain. Jadi kebalikannya. Tadi kan orang lain memberikan saya, atau saya yang menerima dari orang lain. Kalau sekarang te agemas, saya yang memberikan kepada orang lain. Contoh di sini, watashi wa Tanaka-san ni eigo o oshiete agemasu. Saya memberi tahu atau mengajarkan bahasa Jepang kepada saudara Tanaka. Jadi saya ini memberi tahu atau memberikan sesuatu kepada lawan bicara atau kepada orang lain. Jadi di sini saya memberikan kepada orang lain. Kalau tekure, kuremas itu orang lain yang memberikan kepada saya. Jadi sayanya itu sebagai penerima. Kalau te agemas itu saya sebagai pemberi ke orang lain. Tadi watashi wa Tanaka-san ni eigo o oshiete agemasu. Saya memberitahu bahasa Jepang atau memberitahukan bahasa Jepang, bahasa Inggris kepada saudara Tanaka. Nah, lanjut ada te sashi agemas. Te sashi agemas ini saya memberikan kepada orang yang derajatnya lebih tinggi daripada saya. Contohnya kayak sensei, kayak bucho, sacho, dan lain-lain, kayak kusama dan lain-lain. Jadi sashi agemas ini bentuk kenjougo atau bentuk merendahkan diri daripada diri sendiri. Jadi te sashi agemas ini saya memberikan kepada orang lain yang kedudukannya di atas dari saya. Contoh di sini adalah watashi wa sensei no nimotsu wo motte sashi agemasu. Saya membawakan barang milik sensei. Jadi saya membantu orang lain yang lebih di atas kita. Berarti di sini saya membawa barang bawaan milik sensei. Nah, lanjut pembahasan tentang menerima. Di sini memakai kalimat moraimasu. Di sini ada
subjek atau target partikel wa atau ga, terus pemberi atau penerima, terus partikel ni atau kara yang artinya dari, kata benda, terus o moraimas atau itadakimas. Jadi penjelasan yang tadi tentang memberi dan memberi, sekarang kita menerima memakai moraimas. Di sini contohnya, watashi wa Tanaka-san ni kasao moraimas, saya menerima payung dari saudara Tanaka. Jadi moraimas ini gampangannya menerima sesuatu dari orang lain. Jadi saya menerima payung dari saudara Tanaka. Ini di sini menggunakan arti dari, bukan ke ataupun oleh. Terus di sini ada di nananikan, yang nananite moraimas atau te itadakimasu. Di sini ada subjek atau target wa, partikel wa dan atau ga, terus penerima atau pemberi oleh pakai ni. Ni-nya ini artinya oleh. Kalau tadi ni-nya dari, kalau ketemu dengan te moraimas atau te itadakimasu itu artinya berubah menjadi oleh. Contoh di sini, watashi wa Tanaka-san ni shashin o totte moraimasu. Saya meminta foto oleh saudara Tanaka. Jadi saya meminta untuk difotokan oleh saudara Tanaka. Saya meminta difotokan oleh saudara Tanaka. Nah, ini di sini menggunakan arti oleh. Kalau tadi menggunakan dari. Di sini moraimas itu bisa ke bawahan ataupun sesama atau sederajat, setara. Nah, kalau te itadakimasu itu ke orang yang lebih derajatnya lebih tinggi daripada kita untuk menyimpankan kalimat. Di sini, watashi wa sensei ni sakubun o naoshite itadakimasu. Saya dibenarkan atau dibetulkan karangan cerita oleh guru. Jadi karangan cerita saya itu dibenarkan oleh guru. Jadi ketika pemberinya atau penerimanya itu guru, yang dimana guru itu lebih tinggi derajatnya dari kita, itu memakai itadakimasu. Lanjut penjelasan tentang ga yang bermakna oleh. Di sini ga yang bermakna oleh itu ada rumusnya. Rumus yang pertama itu adalah ga yang bermakna oleh itu ada rumusnya. Yang pertama, pelaku partikel ga terus bertemu dengan futsuke yang ru, ta, nai, dan tai ditambah kb. Ini pasti ga bermakna oleh, bukan ga yang bermaknanya. Ulangi, ga yang bermakna oleh itu rumusnya pelaku bertemu ga, terus setelah ga itu bentuk futsuke yang bentuk ru, terus ta, nai, dan tai, terus bertemu dengan kata benda, itu dipastikan ga-nya bermakna oleh, bukannya. Contoh, haha ga sukuru ryori, ibu masakan dibuat oleh ibu. Jadi ga di sini bermakna oleh. Karena apa? Karena setelah ga itu bertemu dengan futsuke, kata kerja bentuk futsu, yang di sini adalah sukuru yang artinya membuat. Setelah membuat itu ada kata benda sukuri ryori yang artinya masakan atau masakan dibuat oleh ibu. Jadi ga yang bermakna oleh tadi pelaku partikel ga ditambah futsuke ru, ta, nai, dan tai, terus bertemu dengan kata benda, itu ga-nya pasti artinya oleh. Contoh yang pertama, haha ga sukuru ryori, masakan dibuat oleh ibu. Terus lanjut contoh yang memakai futsu tak bentuk lampau. Kaka-san ga katahong. Nah, di sini kaka-san ga katahong. Ga ini bukan artinya nya tapi oleh. Kita terjemahkannya dari awal karena ga ini bukan simbol terjemahan dari awal, jadi kita terjemahkan dari belakang. Buku yang telah dibeli oleh saudara kakak. Jadi ga ini artinya oleh. Karena apa? Karena bertemu dengan futsuke yang berbentuk tak lampau, terus bertemu dengan hong yang di sini kata benda. Jadi ga di sini artinya oleh, bukan nya. Terus lanjut, di sini ada kare ga
iwanai koto. Kare ga iwanai koto. Dia tidak dikatakan. Sumimasen. Nah, kare ga iwanai koto. Jadi ga ini bukan simbol pertama, jadi terjemahkannya dari akhir. Jadi hal yang tidak dikatakan oleh dia. Jadi ga ini artinya oleh, bukannya. Jadi kare ga iwanai koto. Jadi sesuatu yang tidak dikatakan oleh dia. Karena apa? Ga ini artinya oleh karena ketemu dengan futsuke yang artinya nai, yang berbentuk nai, terus ketemu dengan kata benda koto. Jadi ga ini artinya oleh. Lanjut di sini watashi ga tabenai mono, tabetai mono. Watashi ga tabetai mono. Artinya barang yang ingin dimakan oleh saya. Ga di sini bukan ga simbol, berarti kita terjemahkan dari akhir. Barang yang ingin dimakan oleh saya. Kenapa pakai ga-nya artinya oleh? Karena setelah ga bertemu dengan kata kerja bentuk futsu yang artinya tai, ingin, dan bertemu dengan kata benda yang artinya yang di sini ada mono. Jadi ga di sini artinya oleh, bukan nya. Terus penjelasan tentang partikel ni yang artinya di. Partikel yang artinya di ini ada pelaku, terus partikel ni dan di. Yang tadi saya jelaskan ada te moraimasu, te itadakimasu, ukemi atau shieki ukemi, dan koto ni narimasu dan lain-lain. Contohnya yang tadi yang diberikan atau diminta, saya watashi wa sensei ni sakubun o naoshite itadakimasu. Saya dibetulkan atau diperbaiki karangannya oleh guru. Jadi ni di sini itu menggunakan oleh. Tapi kalau di sini menggunakan ni-nya artinya di, moraimasu atau dibetulkan. Nah, ni di sini itu artinya dibetulkan. Karena di sini pelaku ni di itu ada te moraimasu atau te itadakimasu, ukemi atau shieki ukemi, koto ni narimasu dan lain-lain. Lanjut di sini ada penyambung konteks. Penyambung konteks itu ada apa saja sih? Di sini ada futsuke yang root, terus ta, nai dan tai atau kadoka, partikel o, no, kata sifat i, kata sifat na, terus tari, toka, ya, to, shi, terus ga yang artinya ni yang artinya oleh. Nah, ini semua itu adalah partikel penyambung konteks atau sesuatu kalimat atau suatu bungkai yang penyambung konteks. Ya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Arigatou gozaimasu.